see something that said, take a look what happened. I see something that said, take a look what happened. Apa yang akan terjadi jikalau Donald Trump benar-benar jadi presiden? Berikut penjelasannya. Tapi menurut Pak Datoni, prediksi, analisa kira-kira Donald Trump akan naik nggak kira-kira? Wah, saya nggak berani bicara karena saya belum ada insting ke situ. Oke. Tapi yang jelas kalau Donald Trump sampai menang, itu dolar Amerika menguat, US menguat. Menguat sampai berapa Pak? Sampai 18 mungkin nggak? Gimana Jonas, Thomas? Sampai 18.000 nggak Pak kira-kira Pak? Pokoknya dolar menguat juga aja. Naik ya Pak, menguat ya. Oke. Ada pengaruh nggak Pak ke global Indonesia Pak? Apa? Ada pengaruhnya nggak Pak secara ekonomi dan global? Ya pengaruh. Pengaruh. Nah, dan yang kedua, pelantikan presiden, semua kan mau melihat kebijakan Pak Prabowo itu gimana. Ya. Nah, kebijakan Pak Prabowo dalam program 100 hari itu gimana? Arahnya kemana? Ya. Itu menentukan rupiah juga. Ya Pak Daud. Jadi banyak sekali sisi-sisinya, Thomas. Iya Pak Daud. Tapi yang jelas tahun depan resesi ekonomi itu pasti. Pasti sampai tahun 2026 bulan Desember tahun 2026 Pak Daud ya. Karena kalau yang utang bank, Ya. terusan perputaran yang kurang bagus ya selesai. Selesai Pak Daud ya. Karena daya beli masyarakat turun seperti ini masih sampai tahun 2026. Ya. Masih berlanjut. Amin. Pak Daud, saya lihat di berita-berita tuh banyak negara yang sudah miskin Pak, sampai mereka tidur di jalan sampai begitu Pak ya. Gini Thomas, kalau Indonesia itu aman karena alam. Aman karena alam, nggak mungkin sampai ada yang sampai tidur di jalan Pak Daud ya. Itu mendukung. Alam mendukung Pak Daud ya. Asal tidak malas saja, di Indonesia tetap bisa makan. Nggak usah repot-repot. Modal pancing aja bisa pergi ke laut kan gitu. Intinya balik ke desa, aman udah. Aman. Pak Daud, kalau misalnya Donald Trump naik Amerika kan berarti perseteruan dengan Cina makin seru ya Pak Daud. Yang jelas, kadang tuh ribut-ribut di publik, tapi di belakang juga bergandeng tangan, suka dibedain. Betul, karena kita nggak tahu Pak Daud ya, yang aslinya behind of the screen Dan Pak Daud semuanya ya. itu ada konspirasi, kita juga nggak tahu. Betul. Itu politik Pak Daud ya. Nah, yang jelas, kalau Donald Trump presiden, itu fondasi ekonomi Amerika itu akan bangkit gitu loh. Bangkit Pak Daud ya. Itu membuat dolar menguat. Yes. Nah, dampak Indonesia punya perdagangan bagaimana Pak kalau misal Donald Trump naik Pak? Donald Trump itu dia mengutamakan kepentingan Amerika. Pak Daud punya gambaran nggak apa sih programnya beliau sehingga menguat, yang kedua emas juga menguat. wah berarti makin mahal ya Pak Daud? Ya enggak lah, standar ya. Standar ya. Sekarang udah nembus 1 juta sekian Pak Daud. Tapi aman-aman aja. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dautoni, saya setuju. Dolar akan menguat dan ekonomi akan maju jikalau Donald Trump menjadi presiden.
karena memang Donald Trump bekerja untuk kepentingan Amerika. Bicara tentang kepemimpinan atau presiden, itu tidak serta-merta bicara tentang ekonomi atau kemajuan pembangunan di dalam satu negara. Tetapi kita juga harus pertimbangkan terkait dengan politik luar negeri. Kalau kita kembali ke sejarah, bagaimana Donald Trump memimpin Amerika Serikat sebelum Joe Biden. Lumayan panas dunia ini. Apalagi yang membuat dunia semakin panas, itu pernyataan Donald Trump yang mengatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Saya tahu Donald Trump punya alasan yang kuat mengatakan itu. Pasti dasarnya adalah Alkitab. Karena memang dalam sejarah Yerusalem adalah ibu kota Israel dalam kepemimpinan Daud dan raja-raja lainnya. Tetapi zaman sekarang beda dengan zaman dulu, sehingga keputusan atau pernyataan itu memicu amarah banyak negara atau pemimpin-pemimpin dunia. Sehingga waktu itu hampir saja memicu amarah untuk bisa konflik terjadi pecah secara global. Dan kalau itu terjadi, dampaknya sangat mengerikan. Bukan saja ekonomi, tetapi keberlangsungan hidup orang banyak juga terancam. Nah, saya tidak mau pusing masalah Donald Trump akan jadi presiden Amerika kembali atau tidak. Tapi saya ingin soroti peristiwa yang baru saja terjadi. Saya sudah tampilkan di awal cuplikannya, yang dimana Donald Trump mengalami peristiwa yang menurut saya mengerikan. Memang Donald Trump ini fenomenal gitu loh. Banyak sekali orang yang tidak suka. Sekalipun banyak orang yang mencintainya. Hampir saja. Coba sahabat berpikir. Kok bisa ya dia lepas dari peristiwa ini? Kalau saja dia tidak menggeserkan kepalanya, pasti sudah kena ininya. Dan tamatlah riwayat beliau. Tapi uniknya beliau menggeserkan kepala sehingga kena telinga. Apakah ada maksud Tuhan? Apakah ada rencana Tuhan di balik itu? Apakah Tuhan memang persiapkan dia untuk menjadi presiden Amerika berikutnya? Bagaimana menurut sahabat? Silahkan isi di kolom komentar. Tanda ini cukupkah untuk meyakinkan kita bahwa Donald Trump akan menjadi presiden Amerika Serikat berikutnya? Coba. Karena ini tidak main-main, kita tidak bisa sembarangan ya. Karena politik luar negeri itu bisa berkaitan negara-negara atau kepada negara-negara sekitarnya atau yang berhubungan dengan Amerika, termasuk Indonesia. Itu. Jadi kita harus berpikir juga, walaupun kita tidak bisa melakukan sesuatu karena kita bukan rakyat Amerika kan, tapi paling tidak kita tahu dan kita bisa mendoakan. Ya, menurut saya doa itu ya untuk kita rakyat biasa ya cukup. Karena kita tidak bisa lakukan apa-apa, berdoalah. Mari kita berdoa, doakan supaya dunia ini terus mengalami kedamaian. Karena kalau Donald Trump akan menjadi presiden, dugaan saya apa yang terjadi di masa lalu bisa terulang kembali. Tapi kita tidak bisa kuasai atau batasi kuasa Tuhan. Ya, tidak bisa. Kalau sudah Tuhan yang merencanakan, apapun bisa terjadi. Seperti itu. Tapi kalau bisa, tetaplah damai negara ini.
Ya, apalagi diduga kalau Donald Trump naik bisa lebih panas lagi situasi Cina dengan Amerika, Timur Tengah, itu berisiko itu ya. Apalagi kita tahu saat ini bagaimana situasi ya di Palestina. Wah, kita doakan supaya konflik ini berakhir, supaya damai-damailah dunia ini. Sudah banyak penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Ya, saya secara pribadi tidak mendukung konflik. Serius ini, saya tidak mendukung. Saya tidak pro dengan konflik yang terjadi. Baik itu Israel di dalamnya, Amerika di dalamnya, saya tidak pro. Tapi saya tidak berani mengutuk umat pilihan Allah ini. Karena barang siapa mengutuk akan dikutuk Tuhan. Itu sebabnya kita harus berdoa. Berdoa. Supaya Tuhan memberikan kemurahan untuk kita manusia yang hidup di zaman ini. Seperti itu. Sekali lagi, ya kita tidak bisa melawan ketetapan Tuhan ya. Tapi kalau boleh, ya biarlah dunia ini, negara ini aman-aman saja melalui pemimpin yang tepat yang dari Tuhan. Namun biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Itu. Ya. Dan kita juga berdoa buat Indonesia agar semakin maju melalui kepemimpinan Bapak Prabowo. Tuhan Yesus memberkati.